Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran marketing. Ini adalah pertemuan ke-10 di mata pelajaran marketing ini. Kita kali ini akan membahas masih sama seperti kemarin. Temanya adalah siklus dari produk. Akan tetapi kita melanjutkan materi dari yang kemarin. Kalau kemarin tentang kita jelaskan tentang grafiknya, per tahapnya seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai strategi dalam setiap tahapannya tadi. Yang pertama kita bahas dulu dari KD-nya, ini juga masih sama seperti yang kemarin, KD 3.7 yaitu menganalisis siklus dari produk, dan KD 4.7 adalah menentukan siklus dari produk. Indikator dari KD 3.7 yaitu yang pertama menyeleksi siklus dari produk, yang kedua adalah mengukur siklus dari produk, dan yang ketiga adalah menyimpulkan siklus dari produk. Ini ada indikator dari KD 4.7 yaitu yang pertama mengkonsepkan daur hidup produk, yang kedua adalah menyusun daur hidup produk, dan yang ketiga adalah memproses daur hidup produk. Kita langsung ke materinya saja, yaitu mengenai strategi pada setiap tahapan yang ada di siklus daur hidup produk. Ada 4 tahapan seperti yang saya katakan kemarin, ada tahap perkenalan, ada tahap pertumbuhan, ada tahap kedewasaan, dan ada tahap penurunan. Nah, kita akan mulai dari tahap yang pertama dulu, yaitu tahap perkenalan, yaitu introduction. Ada beberapa strategi di situ. Ada 4 strategi di sini. Yang pertama adalah strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi, yaitu meluncurkan barang baru dengan harga yang tinggi dan promosinya juga sangat intens atau sangat tinggi, sehingga biaya promosinya juga tinggi di sini. Makanya saya singkat di sini kata-katanya harga tinggi, promosi tinggi. Yang dimaksud harga tinggi, promosi tinggi adalah harganya itu mahal, tapi promosinya memakan biaya juga yang mahal, sehingga pengeluaran untuk mengenalkan barang kita itu memang mahal banget di tahap perkenalan. Jadi kita tinggal milih pakai strategi ini atau strategi yang kedua, strategi peluncuran lambat atau slow skimming strategi, yaitu meluncurkan barang baru dengan harga yang tinggi tapi promosinya rendah. Jadi tingkat promosinya itu tidak seintens yang strategi yang pertama. Jadi jarang-jarang promosinya muncul di TV, jarang-jarang promosinya pakai endorse dan lain-lain. Nah, ini yang dimaksud dengan slow skimming. Jadi dia mentargetkan ke salah satu salah satu target saja. Jadi tidak semua target. Beda dengan halnya peluncuran cepat ini atau rapid skimming. Ketika menggunakan strategi rapid skimming, maka semua dijangkau, semua elemen dijangkau di situ. Kayak misalkan promosi di TV kan semuanya elemen dijangkau. Anak kecil, dewasa, orang tua, orang kaya, orang yang menengah ke bawah, itu semuanya dijangkau. Beda halnya dengan strategi peluncuran lambat atau slow skimming. Harganya tinggi, promosinya biasa-biasa saja. Anda tahu kayak Lamborghini, Anda tahu kayak Ferrari, pernah dipromosikan di TV? Enggak. Mereka memang strateginya beda. Ya, harganya tinggi, produk barunya harga tinggi, tapi promosinya rendah. Jadi dia mempromosikan ke orang-orang tertentu saja yang memiliki kemampuan untuk membeli. Nah, jadi beda segmen, maka beda juga strateginya. Kalau misalkan di strategi yang pertama, biasanya itu barang-barang yang dikonsumen seluruh elemen. Jadi misalkan kayak mie instan, minuman, terus makanan ringan dan lain-lain. Itu semuanya pakai, semua jangkauan dijangkau. Harus promosinya yang harganya tinggi, promosi tinggi. Beda halnya dengan produk-produk khusus dengan harga yang tinggi. Terus ada juga strategi penetrasi cepat. Nah, repeat penetration strategy. Jadi harganya rendah, promosinya tinggi. Saya misalnya gitu. Anda tahu makanan ringan, permen, terus mie instan, mie cup dan lain sebagainya. Dia harganya murah, memang cuma 200, 500, 1000, 2000 kan. Cuma dia promosinya tinggi banget. Kenapa? Dia berani seperti itu karena itu semua kalangan itu akan memakai barang itu tadi. Makanya dia berani melakukan promosi dengan tinggi, dengan biaya yang besar. Karena pasti akan cepat belinya. Ketika barang tadi juga cepat beredarnya. Mereka mencari perputaran di situ, walaupun harganya rendah. Jadi yang saya katakan tadi, kalau misalkan menggunakan promosi tinggi, biasanya barang-barangnya itu adalah barang yang dikonsumsi oleh semua kalangan. Kalau misalkan strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategy, itu biasanya ini intinya di sini.
harganya rendah, promosinya rendah. Nah, biasanya yang sering menggunakan strategi ini adalah UMKM atau usaha mikro kecil menengah, yaitu kayak home industry. Kayak misalkan kamu buka toko sendiri, membuka barang sendiri, kamu menciptakan barang, kamu membuka toko. Nah, tokomu itu cuma di situ, kemampuanmu itu rendah, jadi makanya kamu jual dengan harga yang rendah untuk bisa bersaing dengan barang yang ada di sekitar. Tapi kamu nggak bisa promosi yang lebih tinggi lagi karena kamu nggak punya biaya di situ. Jadi promosimu ya cuma segitu aja, pakai banner, kamu pakai selebaran, cuma seperti itu aja. Tapi kamu nggak bisa merambah ke yang lebih lagi. Kamu nggak bisa menggunakan promosi strategi yang penetrasinya tinggi. Kamu nggak bisa menggunakan strategi yang pakai modal besar. Kalau misalnya kamu tidak memiliki modal besar ya karena misalnya kecil menengah kan, seperti itu. Jadi memang pilihan strategi tadi juga tergantung dari barangnya dan situasi kita. Akhirnya kesimpulannya di situ. Jadi kita akan ke yang kedua, yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Jadi ketika pada barang kita tahap mulai dikenal oleh masyarakat, apa yang kita harus lakukan? Itu ada beberapa pilihan strategi. Jadi yang pertama adalah meningkatkan kualitas pada produk dan juga menambahkan keistimewaan pada produk baru serta gaya yang lebih baik. Jadi ketika produk kita sudah mulai dikenal, kita juga bisa mulai kemasannya misalkan. Terus cara kita menjaga kualitas barang setelah dikemas. Nah, itu juga jadi terobosan untuk menjaga kualitas barang kita. Saya misalnya gini, kan tahu botol aqua dulu, karena untuk segmen tertentu dia menambahkan kualitas spesifik yang khusus, yaitu keistimewaan pada produk serta gaya yang lebih baiknya. Saya misalnya gini, ada sekarang tuh botol aqua yang bisa kayak dot seperti itu. Nah, ada yang bisa diminum seperti kayak dot karena kebanyakan orang nggak bisa minum dengan langsung diminum. Jadi kalau misalnya mereka langsung pakai minum, lipstiknya kadang-kadang hilang. Nah, makanya mereka menggunakan yang versi dot gitu botolnya. Nah, itu salah satu juga terobosan bagi salah satu produk. Terus kayak produknya Indofood itu juga bisa menggunakan gini. Salah satu keistimewaan pada kemasannya itu mudah untuk membukanya. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Terus ada lagi juga plastik digunting, tapi dia nggak bisa tumpah ketika dia jatuh. Nah, itu adalah salah satu terobosan keistimewaan suatu produk. Terus ada strategi yang kedua, yaitu perusahaan tersebut harus menambahkan model baru serta produk. Jadi model barunya, produknya serta produk barunya. Produk penyerta ya ini produk dengan berbagai ukuran rasa dan lain-lain dengan dapat melindungi produk utama. Nah, contohnya gini. Rasanya ditambah. Saya ambil contoh ketika ada mie instan, dulunya cuma mie goreng, sekarang ada mie kuah, sekarang ada mie kuah soto, sekarang ada mie kuah rendang dan lain sebagainya. Ada mie goreng rasa macam-macam. Nah, itu pilihan rasanya berbeda-beda. Menurut biar orang itu suka dengan kalau misalkan orang-orang itu kan punya kesukaan sendiri-sendiri. Jadi kita biar menyasar semua segmen di situ. Jadi rasanya diperbanyak. Jadi semuanya biar kita kelihatan care kelihatan peduli dengan keinginan mereka semua. Jadi semua pilihan rasa disertakan. Dengan model baru produknya juga disertakan. Terus model kemasannya juga disertakan yang baru-baru. Nah, itu salah satu bentuk dari inovasi agar mereka semakin tertarik dengan barang kita. Terus yang ketiga adalah perusahaan itu harus memasuki segmen pasar baru. Jadi kalau misalkan kemarin itu kita misalkan mendidik anak muda, sekarang kita didik orang yang dewasa gitu, atau orang yang lebih tua. Jadi ada pengembangan barang yang pengembangan barang baru untuk segmen yang baru. Jadi kita kembangkan barang kita untuk segmen yang baru lagi. Saya misalnya gini, ada aqua itu yang produknya kan dulunya botolnya gede-gede. Nah, ternyata ada kemasan untuk anak kecil. Jadi dia itu membidik segmen yang baru dengan barang yang sama. Segmen dari anak-anak dewasa yang membutuhkan minum ketika dia beraktivitas, dia juga membidik segmen anak-anak kecil. Dengan apa? Di situ menambahkan di label stikernya itu yang plastik itu, dia menambahkan gambar-gambar kartun dan kemasan yang kecil. Nah, itu membidik pasar-pasar anak yang kecil. Jadi barangnya sama, kemasannya yang dirubah, ditambah inovasi dengan stiker kartun atau pahlawan-pahlawan gitu ditempel di situ, anak kecil jadi suka membeli. Nah, itu yang dimasukkan dengan menambah segmen baru. Jadi memasuki segmen yang baru dengan barang yang sama, tapi diinovasi sedikit.
Ada juga perusahaan itu harus meningkatkan kecakapan distribusinya serta juga memasuki saluran distribusi yang baru. Jadi saluran distribusi itu maksudnya gini, ketika kamu mau memasarkan barang, kamu pasarannya lewat kantor pos, jadi ngirimnya lewat kantor pos, kamu nambah pengirim yang baru menggunakan CNT atau JNE. Jadi maksudnya itu, biar barang itu semakin cepat untuk dikirimnya. Jadi semakin banyak pilihan, orang juga semakin mudah untuk menemukan pilihan JNT atau JNE atau yang kantor pos. Terus ada strategi perusahaan tersebut harus beralih dari iklan yang dapat membuat orang menyadari produk. Jadi iklan kita juga harus dirubah, gaya periklan kita juga harus dirubah. Jadi jangan monoton di situ-situ aja. Jadi kita harus memilih iklan-iklan yang benar-benar optimal biar orang itu kalau melihat suka dengan barang kita dan membeli barang kita. Terus yang selanjutnya adalah perusahaan tersebut menurunkan harga untuk dapat menarik pembeli yang sensitif terhadap suatu harga. Jadi kadang-kadang itu di satu lapisan masyarakat menengah ke bawah biasanya, kalau harganya turun, orang itu semakin banyak membeli. Jadi semakin yakin mereka untuk membeli ke situ, karena kalau barang lain harganya lebih mahal sedikit, walaupun selisihnya sedikit, tapi ada segmen atau golongan-golongan orang yang mereka sensitif banget dengan harga. Kalau harganya dikurangi sedikit, mereka sangat berpengaruh. Kalau harganya naik sedikit, mereka juga berpengaruh, nggak mau beli. Kita membeli barang yang itu, jadi harganya dikurangi. Terus yang ketiga adalah tahap kedewasaan. Jadi ketika barang pada tahap kedewasaan atau barang itu pada top performance, jadi barang itu sudah dikenal oleh masyarakat dan semuanya itu ingin membeli barang itu. Nah, pada tahap itu perusahaan harus melakukan apa? Nah, ini ada pilihan beberapa strateginya, yaitu yang pertama adalah perusahaan tersebut menghilangkan produk yang kurang kuat serta juga lebih berkonsentrasi pada sumber daya pada produk yang lebih menguntungkan serta pada produk baru. Jadi gini, ketika barang itu sudah mulai dewasa, sudah mulai dikenal, pasti kan ada titik jenuh di situ. Ketika barang sudah pada titik jenuh di situ, kurang diminati ya. Ketika kurang diminati, itu mulai dikurangi produksinya. Jadi kita tidak memproduksi barang itu dengan kuantitas yang banyak. Jadi kita memproduksi dengan jumlah yang sedikit saja. Berkonsentrasinya kepada jumlah yang diminati paling banyak. Jadi itu kita produksi tetap banyak, tapi yang kurang diminati kita turunkan produksinya agar kita nggak rugi. Dan kita juga sambil membuat barang baru agar orang tidak bosan dengan kita. Jadi tetap membeli ke kita walaupun barang yang tadi sudah nggak boleh laku, kita kenalkan barang yang baru lagi. Yang kedua dengan memodifikasi pasar, yang mana perusahaan tersebut berusaha untuk mendapatkan memperluas pasar untuk merek yang sudah mapan. Jadi mereka merubah pasarnya, mindsetnya mereka dirubah. Jadi yang suka biasa saja kesuka yang banyak. Jadi akhirnya mereka terbiasa dengan membeli barang kita. Kalau nggak ada barang kita, mereka nggak mau beraktivitas misalkan. Misalkan gini, ada slogan kayak kurang fokus, Anda buka aqua kan kayak gitu. Akhirnya orang kalau kurang fokus, akhirnya dia buka air minum dan dia cari aqua. Merubah pola pikir masyarakat sehingga dia dalam beraktivitas dia membutuhkan kita. Terus yang ketiga adalah perusahaan tersebut mencoba menarik konsumen dengan yang merupakan sebagai pemakai produknya. Jadi yang memakai produk kita itu ditarik biar lebih akrab ke kita, jadi pelanggan kita. Selanjutnya adalah dengan menggunakan strategi peningkatan keistimewaan. Jadi kayak misalkan barang smartphone kita, HP kita. Ketika ada fitur-fitur baru, ada aplikasi-aplikasi baru, ada kameranya semakin banyak, terus keistimewaan setiap kameranya itu ada. Nah, itu salah satu strategi agar orang itu tidak bosan dengan barang kita. Jadi membeli barang lagi. Terus yang selanjutnya adalah dengan strategi defensif, yang mana untuk mempertahankan produk pasar yang mana hasilnya strategi tersebut akan memodifikasi bauran dalam pemasaran. Jadi kita mempertahankan orang itu biar tetap ke kita terus. Kita buka jasa biar konsultasi atau apa, nah biar orang itu tetap walaupun barangnya itu barang lama, tapi orang tetap suka dengan barang itu, dengan barang kita. Itu salah satu strategi. Terus selanjutnya adalah dengan strategi peningkatan mutu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu produk. Jadi yaitu tadi inovasi agar barang kita itu lebih awet, lebih tahan lama dan lain sebagainya, lebih bagus, lebih modern. Itu salah satu inovasi yang harus kita lakukan ketika barang kita itu mencapai tahap kedewasaan. Nah, ini yang paling penting adalah tahap penurunan atau decline. Yang pertama ada pilihan beberapa strategi.
menambah investasi supaya dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Jadi ketika barang kita turun, ditambah jadi kita nambah modal di situ di perusahaan agar perusahaan itu dapat berkembang lagi. Jadi yang barangnya turun, biar dia bisa membuat barang lagi, terus dia memproduksi lagi dan mengenalkan barang yang baru lagi. Jadi nambah investasi lagi ya. Salah satu strateginya itu. Jadi yang kedua adalah mengubah produk tersebut atau juga mencari penggunaan atau manfaat baru dalam produk. Jadi ketika produk kita sudah mulai turun, kita cari lagi apa yang bisa dimanfaatkan dari produk kita. Nah itu akhirnya kita promosikan lagi. Terus mencari pasar yang baru. Jadi misalnya gini, ketika kita memasarkan barang kita di Sumbrayu, tapi penurunan kita turun, akhirnya kita cari pasar yang baru lagi. Akhirnya kita ke Surabaya misalkan menjual barang kita, ternyata di sana. Ketika di Surabaya turun lagi, kita cari pasar baru lagi. Ini salah satu strateginya ketika barang kita sudah mencapai titik jenuh dan mulai ada penurunan. Terus tetap ditingkatkan investasi perusahaan saat ini sampai dengan ketidakpastian di dalam industri dan industri dapat diatasi. Jadi ketika produk kita mulai turun, salah satunya adalah investasi lagi. Kita nyetori modal lagi untuk usaha lagi, untuk produksi barang lagi. Kalau barangnya nggak laku, dihanguskan, terus dia produksi lagi. Nah itu pada tahap itu kita mengalami perubahan yang besar. Tapi itu harus dilakukan. Kalau begitu usaha kita nggak jalan. Nah itu yang dimaksud di tahap tingkat investasi perusahaan yang tingkat investasi perusahaan. Jadi kita ditingkatkan lagi investasinya di situ. Terus mengurangi investasi pada perusahaan dengan cara selektif, dengan cara meninggalkan konsumennya yang kurang mengikat. Nah sekarang ini kita nggak usah investasi, tetapi pelanggan-pelanggan yang nggak menguntungkan tadi, yang cuma memperbaiki HP-nya aja, nggak beli HP baru misalkan, itu kita mulai tinggalkan. Nggak bisa memperbaiki suku cadangnya, nggak ada misalkan, harus ganti HP yang baru. Nah itu salah satu contoh yang dilakukan agar orang membeli barang baru lagi. Jadi diseleksi akhirnya. Terus dengan investing strategi untuk dapat mewujudkan pengembalian uang tunai dengan secara cepat. Jadi menggunakan strategi ini biar orang perputaran uang kita cepat. Jadi uang biar cepat kembali. Terus yang terakhir adalah dengan meninggalkan bisnis tersebut serta menjual aset perusahaan. Jadi ketika misalkan aja kita punya kontrak HP kita barang yang nggak laku, akhirnya kita jual murah, diskon HP kita. Atau rokok kita jual juga. Nah kita tinggalkan semuanya. Nah itu salah satu pilihan yang ada ketika barang kita sudah menurun dan nggak ada pilihan, nggak ada kesempatan untuk bisa naik lagi. Jadi mending kita jual aja daripada kita rugi di akhir, kita tekor semuanya. Mending di tengah-tengah itu kita jual semua. Nah, ini yang terakhir adalah produk life cycle atau siklus dari produk dilihat dari karakteristik dan strategi produk life cycle. Nah, ada dua karakteristiknya. Yang pertama adalah produk life cycle dari segi penjualannya, biaya, laba, pelanggan, dan pesaing. Ketika kita bilang karakteristik, karakter apa yang ada dalam siklus dari produk atau produk life cycle adalah di situ ada penjualan, ada biaya apa itu namanya mengenalkan produk, ada biaya pemasaran di situ, ada biaya ketika turun tadi atau decline tadi, ada keuntungan ketika dia mencapai maksimal, terus ada pelanggan di situ, ada pesaing di situ. Nah, itu kalau dari karakteristiknya. Nah, kalau dari strategi produk life-cycle-nya tadi ada strategi produk, ada strategi harga, ada strategi distribusi, ada strategi iklan dan strategi penjualan. Strategi produk tadi yang saya katakan adalah jaga kualitas, inovasi barang. Strategi harga tadi menurunkan sedikit atau menaikkan sedikit. Strategi distribusi yaitu tadi saya katakan juga menambah saluran distribusi dari kantor pos, ditambah lagi pengirimannya, ditambah dari CNT atau CNE. Terus strategi iklan tadi saya katakan melalui televisi kah atau internet atau melalui sosial media. Nah itu juga pilihan. Terus ada strategi promosi penjualannya. Jadi promosi kita menggunakannya seperti apa? Apakah kita ramah dengan pelanggan atau kita hanya ramah semua dengan pelanggan atau hanya dengan pelanggan-pelanggan yang kaya-kaya saja? Karena dia yang mampu membeli barang kita. Misalkan ada promosi dari iPhone atau promosi dari Rolex jam tangan itu. Nah itu kan jam tangan puluhan juta. Nggak semua kalangan mau beli. Jadi kita hanya menjual juga sama-sama orang-orang yang kaya. Jadi bukan dengan sembarang orang. Jadi beda penerapannya nanti di strateginya. Itu ya dari saya. Itu aja yang dapat saya sampaikan, mungkin terlalu banyak materinya karena memang kalau kita bahas tentang strategi itu nggak akan ada habisnya. Jadi yang intinya kalau di mata pelajaran ini di siklus dari produk, sebelum kita decline atau kita mengalami penurunan penjualan, kita harus segera melakukan inovasi di situ.
Jadi sebelum barangnya benar-benar kita benar-benar bangkrut di barang itu, kita harus sadar bahwa orang sudah mulai jenuh dengan barang. Akhirnya kita harus membuat barang baru lagi dengan kualitas yang lebih baik lagi karena sudah ada pesaing yang ada di sana. Jadi kita keluarkan barang baru dengan inovasi baru dengan kualitas yang lebih baik agar orang tetap bisa membeli barang kita dengan kita, dan kita tidak akan kolaps di situ. Jangan samakan kita dengan kayak misalnya Sony Ericsson zaman dulu, kita sama dengan Nokia zaman dulu, kita sama dengan barang-barang yang lain mungkin. Saya tahunya cuma itu ya. Nah, dulu HP-HP itu sangat keren di kalangan kita, tapi sekarang diganti dengan HP-HP yang baru. Kenapa? Karena dia pada saat mengalami penurunan, dia nggak sadar dengan itu dan dia tidak mau merubah dengan itu. Mereka mau merubah pun, kesempatan mereka kalah cepat dengan ini. Peluang mereka sudah tertutup dengan yang lain, karena dia mengambil strateginya kurang cepat. Jadi kita harus peka dan cepat dalam mengambil strategi agar kita tidak kalah bersaing dengan yang lain. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.